Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memperkenalkan teman-teman ataupun anggota dari kelompok 5 yang akan menjadi pemateri pada kesempatan kali ini, yang mana judul materinya adalah biaya modal cost of capital. Baik, langsung saja, saya Hendriansyah sebagai pemateri pertama, dan ada juga Muhammad Nasiruddin sebagai pemateri kedua, sebagai pemateri ketiga yaitu Alek Assalam, dan yang keempat yaitu Didi Indra Hidayat, dan untuk pemateri kelima yaitu Dani Effendi. Dilanjutkan oleh pemateri keenam yaitu Istiqomah Dwi Novitarani, dan penyaji yang terakhir yaitu Vina Safira. Baik, langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian biaya modal, yang mana dalam manajemen keuangan, biaya modal ataupun cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk membiayakan atau untuk membiayai investasi atau operasional perusahaan. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasinya agar nilai perusahaan tidak menurun. Dengan kata lain, biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ataupun pemilik modal atas dana yang mereka investasikan di perusahaan. Lanjut, yaitu fungsi biaya modal. Fungsi biaya modal dalam manajemen keuangan: pengembalian keputusan investasi ataupun capital budgeting. Biaya modal digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Proyek investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian di atas biaya modal umumnya akan diterima. Struktur modal ataupun capital structure. Biaya modal dan berbagai sumber dana digunakan untuk menentukan proporsi optimal pendanaan perusahaan. Struktur modal yang meminimalkan biaya modal keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Biaya modal digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu penentuan harga produk. Dalam beberapa kasus, biaya modal juga dapat dipertimbangkan dalam penentuan harga produk untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan yang memadai. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya modal. Yang pertama yaitu ada biaya hutang jangka panjang atau long term debt cost, yang mana definisinya adalah biaya hutang jangka panjang merujuk pada biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, utang jangka panjang biasanya digunakan untuk mendanai proyek-proyek besar atau investasi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan hasil, seperti pembelian aset tetap, semisal seperti pabrik, mesin, atau properti, ekspansi atau restrukturisasi perusahaan. Ya, mungkin hanya itu dari saya sebagai pemateri pertama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, langsung saja, yaitu selanjutnya karakteristik hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu jangka waktu. Jangka waktunya yaitu lebih dari 1 tahun, yang dimana biasanya antara 5 hingga 30 tahun, tergantung dengan kesepakatan dengan kreditur. Yang kedua, dari segi bentuknya, biasanya berbentuk obligasi, pinjaman bank jangka panjang, atau surat utang lainnya. Yang ketiga yaitu bunga. Bunga biasanya memiliki suku bunga tetap atau mengembang yang harus dibayar secara periodik, misalnya setiap tahun atau setengah tahun. Selanjutnya yaitu tujuannya, digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pengembangan infrastruktur atau ekspansi usaha lainnya. Yang terakhir yaitu pembayaran. Pembayaran utang jangka panjang dilakukan dalam bentuk cicilan atau pokok dan bunga selama masa hutang. Berikutnya yaitu biaya hutang jangka pendek atau short term debt cost.
Biaya hutang jangka pendek adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan atas hutang yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan dalam jangka waktu yang pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji, atau kebutuhan operasional lainnya. Adapun karakteristik hutang jangka pendek, yang pertama yaitu jangka waktu. Jangka waktunya kurang dari 1 tahun, biasanya berkisar antara beberapa bulan hingga 1 tahun. Yang kedua, dari segi bentuknya, umumnya berupa pinjaman bank jangka pendek, kredit usaha, atau fasilitas kredit yang dikenal dengan overdraft yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, yaitu bunga. Suku bunga hutang jangka pendek biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan hutang jangka panjang, di mana karena risiko yang lebih tinggi untuk pemberi pinjaman. Tujuan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja atau operasi sehari-hari perusahaan. Yang terakhir, pembayaran. Pembayaran hutang jangka pendek harus dilakukan dalam jangka waktu yang lebih singkat, atau dalam bentuk pembayaran tunggal atau angsuran yang lebih cepat. Yang ketiga, yaitu biaya modal saham biasa atau cost of common equity. Biaya modal saham biasa adalah tingkat pembelian yang diharapkan oleh pemegang saham biasa atas investasi mereka di suatu perusahaan. Dalam kata lain, ini adalah imbal hasil yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham untuk menarik modal dari mereka. Biaya ini sering dianggap sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor untuk mengkompensasi risiko yang mereka ambil dengan berinvestasi dalam saham biasa perusahaan. Karakteristik biaya modal saham biasa antara lain, yang pertama yaitu pemegang saham biasa mendapatkan dividen yang tidak tetap yang tergantung pada kinerja perusahaan dan keputusan manajemen. Yang kedua yaitu pemegang saham biasa juga memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan, tapi mereka berada di urutan terakhir dalam hal klaim aset perusahaan atau setelah kreditur dan juga pemegang saham preferen. Yang terakhir yaitu biaya modal saham biasa umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya utang atau saham preferen karena risiko yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Baik, langsung saja. Yang selanjutnya adalah biaya modal saham preferen. Definisi biaya modal saham preferen adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham preferen atas investasi mereka di perusahaan. Saham preferen adalah jenis saham yang diberikan prioritas pembayaran dividen lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa, tetapi tidak memberikan hak suara dalam keputusan perusahaan. Biasanya pemegang saham preferen menerima dividen tetap yang dibayarkan sebelum dividen kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya, karakteristik biaya modal saham preferen. Yang pertama yaitu saham preferen diberikan dividen tetap yang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan dividen saham biasa. Yang kedua, pemegang saham preferen memiliki klaim lebih tinggi terhadap aset perusahaan dibandingkan pemegang saham biasa, tetapi lebih rendah daripada kreditor. Yang ketiga yaitu saham preferen biasanya tidak memberikan hak suara dalam keputusan perusahaan, kecuali jika perusahaan gagal membayar dividen untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu biaya modal saham. Biaya modal saham preferen lebih rendah dibandingkan biaya modal saham biasa karena risiko yang lebih rendah, dividen tetap, dan prioritasnya pembayaran. Selanjutnya yaitu rumus biaya modal. Berikut adalah contoh soal atau biaya modal. Biaya modal hutang jangka pendek. Nah, KT sama dengan KB dalam kurung 1 dikurangi T. Keterangannya, KT biaya hutang jangka pendek setelah pajak. KB yaitu biaya hutang jangka pendek sebelum pajak sebesar tingkat bunga hutang. T yaitu tingkat pajak. Biaya modal hutang jangka panjang. KD sama dengan I tambah dalam kurung N dikurangi NB tutup kurung
N dibagi dalam kurung NB ditambah N tutup kurung. 2. Keterangan. KD biaya modal hutang obligasi. Nah, I bunga obligasi. N harga nominal obligasi. NB nilai bersih obligasi. N umur obligasi. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan rumus biaya modal, yaitu ada biaya modal saham biasa, yaitu K sama dengan D1 dibagi PO plus G. Keterangannya K yaitu biaya saham-saham, G atau growth yaitu tingkat pertumbuhan, sedangkan D1 dividen tahun pertama, yaitu ada biaya modal saham preferen, yaitu KP sama dengan DP dibagi PO. Keterangannya KP yaitu biaya saham preferen, sedangkan DP yaitu dividen saham preferen, dan juga ada PO yaitu harga saham preferen saat penjualan. Q sama dengan KD atau 1 dikurangi T, di mana Q adalah biaya modal setelah pajak. Nah, selanjutnya yaitu biaya modal keseluruhan, weighted average cost of capital atau WACC. Definisi biaya modal keseluruhan atau WACC adalah tingkat pengembalian yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar seluruh sumber pembiayaannya, yang terdiri dari utang atau debit, saham biasa atau equity, dan saham preferen atau preferred equity. WACC mencerminkan rata-rata tertimbang dari biaya modal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan investasi jangka panjangnya. WACC digunakan dalam berbagai keputusan keuangan, termasuk dalam penilaian investasi, perencanaan strategi, dan evaluasi proyek, untuk memastikan bahwa atau investasi yang diambil dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal yang dikeluarkan perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu pentingnya WWAC. 1. Evaluasi investasi, yaitu WWAC digunakan sebagai tingkat diskonto dalam perhitungan nilai sekarang bersih atau NPV atau internal rate discount return atau IRR dari proyek investasi. Jika tingkat pengembalian proyek lain lebih tinggi dari WACC, maka proyek tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan, yang artinya evaluasi proyek adalah alat yang sangat penting untuk menilai kelayakan suatu proyek investasi dengan membandingkan tingkat pengembalian proyek dengan WWAC, atau dapat memutuskan apakah proyek tersebut layak atau tidak. Dan yang kedua, keputusan pembiayaan. WACC memberikan panduan dan manajemen perusahaan dalam memilih struktur moral yang optimal. Perusahaan akan berusaha mengurangi WACC untuk meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan, yang artinya keputusan pembiayaan membantu perusahaan dalam merancang struktur modal yang optimal. Dengan meminimalkan WACC, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, perencanaan keuangan. WACC membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pembiayaan dengan memilih antara utang atau ekuitas atau saham preferen, tergantung pada biaya masing-masing sumber pembiayaan. Dalam artian, perencanaan keuangan memberikan panduan dalam membuat keputusan terkait sumber pembiayaan yang akan digunakan. Yang terakhir, pengukuran kerja. WACC juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal yang dikeluarkan. Jika perusahaan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dari WACC, maka perusahaan dianggap merupakan
menciptakan nilai-nilai yang lebih bagi pemegang saham, yang artinya pengukuran kinerja WAC digunakan sebagai benchmark untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Mungkin akan disebutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh soal dari biaya modal atau cost of capital. Jadi contoh soal yang pertama yaitu suatu perusahaan membutuhkan dana investasi sebesar 200 miliar rupiah. Dana tersebut direncanakan berasal dari beberapa sumber pendanaan seperti hutang obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Yang pertama, hutang obligasi. Total pendanaan melalui obligasi sebesar 600 juta dengan nilai nominal 700.000 per lembar. Tingkat bunga adalah 15% per tahun dengan jangka waktu 4 tahun. Harga jual obligasi adalah 500.000 per lembar dengan pajak sebesar 25%. Jadi, yang pertama kita akan mengetahui dulu biaya modal secara individualnya. Yang pertama, untuk menghitung biaya modal hutang obligasi sebelum pajak, kita mengetahui di sini ada N 700.000 per lembar, NB 500.000 per lembar, dan umur obligasi atau N yaitu 4 tahun. Nah, di sini karena I tidak dijelaskan pada soal, maka untuk mencari nilai I yaitu 700.000 dikali 5% hasilnya 105.000, yaitu hasil dari bunga dalam 1 tahun. Maka di situ ditanya KD dengan rumus KD sama dengan I ditambah N dikurangi NB per N terus dibagi NB ditambah N per 2. Kemudian kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. Di situ I-nya terdapat 105.000 dengan N 700.000 dikurangi NB 500.000 per N-nya yaitu atau umur obligasinya yaitu 4 tahun. Kemudian dibagi dengan NB 500.000 ditambah 700.000 nilai dari N-nya per 2. Kemudian yang pertama kita kurangin dulu 700.000 dengan 500.000 sehingga menghasilkan 50.000. Kemudian yang kedua kita juga tambahkan yang di bawah yaitu 500.000 ditambah 700.000 per 2 sama dengan 600.000. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan 105.000 dengan 50.000 sehingga memperoleh nilai 155.000. Kemudian kita bagi dengan yang 600.000. 155.000 dibagi 600.000 menghasilkan 25,83%, yaitu adalah nilai KD sebelum pajak. Baik, selanjutnya kita akan menghitung biaya modal setelah pajak. Yang pertama kita ketahui KD yang tadi saya sudah hitung itu 25,83%. Kemudian di sini juga kita mengetahui T-nya sebesar 25%. Nah, ditanya di sini yaitu KI. Sedangkan KI itu adalah biaya modal hutang obligasinya setelah pajak. Kemudian setelah itu kita masukkan rumusnya KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurangi T. KD-nya yaitu kita masukkan 25,83%, kemudian T-nya kita masukkan 25% sehingga menjadi 1 dikurangi 25%. Nah, di situ nilai KI adalah 19,37%. Yang kedua, kita mencari saham preferennya. Di sini soalnya yaitu total pendanaan melalui saham preferen sebesar 800 juta. Harga jual saham preferen adalah 500.000 per lembar dan dividen yang diberikan adalah 6.000 per lembar. Nah, yang pertama yang diketahui di situ ada DP sebesar 6.000 per lembar dan PO 50.000 per lembar. Kemudian kita masukkan rumus seperti yang ada di pada gambar yaitu KP sama dengan DP dibagi P0. DP tersebut yaitu 6.000 dibagi PO 50.000. Jika dibagi hasilnya yaitu 12% sehingga memperoleh nilai KP 12%. KP tersebut yaitu biaya saham preferen. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3 yaitu tentang saham biasa. Total pendanaan melalui saham biasa sebesar 1.100.000 juta rupiah. Harga jual saham biasa adalah 25.000 per lembar dengan dividen 3.500 per lembar dan pertumbuhan growth sebesar 4%. Nah, jadi di sini yang pertama kita mengetahui D1 dulu yang sebesar 3.500 per lembar. Kemudian PO-nya 25.000 per lembar dan growth-nya di sini 4%. Yang ditanya di sini adalah KE,
yaitu biaya saham-saham. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumus biaya modal saham biasa yaitu KE sama dengan D1 dibagi PO ditambah growth atau G. Kemudian kita masukkan nilai dari D1-nya yaitu 3.500 per lembar dibagi 25.000. Di situ menghasilkan 14%. Kemudian kita jumlahkan dengan growth-nya yaitu 4%. Sehingga 14% ditambah 4% yaitu menghasilkan nilai 18%. Baik, jawaban yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya, biaya modal secara keseluruhan. 1. Proporsi modal hutang obligasi. Hutang obligasi sama dengan 600 juta dibagi 2.500.000 juta kali 100% sama dengan 24%. WACC sama dengan proporsi modal kali biaya modal sama dengan 24% kali 19,37% sama dengan 4,65%. 2. Proporsi modal saham preferen. Saham preferen sama dengan 800 juta dibagi 2.500.000 juta dikali 100% sama dengan 32%. WACC sama dengan proporsi modal kali biaya modal sama dengan 32% kali 12% sama dengan 4%. 3. Proporsi modal saham biasa. Saham biasa sama dengan 1.100.000 juta dibagi 2.500.000 juta dikali 100% sama dengan 44%. WACC sama dengan proporsi modal kali biaya modal sama dengan 44% kali 18% sama dengan 8%. Total keseluruhan WACC sama dengan 4,65% ditambah 4% tambah 8% sama dengan 16,65%. Jadi, WACC keseluruhan terhadap kebutuhan dana Rp 2.500.000 juta adalah 16,65%. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan tentang materi cost of capital dalam financial management. Cost of capital dalam kurung biaya modal adalah konsep fundamental dalam manajemen keuangan yang menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik dari utang, saham biasa, atau saham preferen. Biaya modal ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan, serta berfungsi untuk menilai apakah suatu proyek atau investasi akan menciptakan nilai bagi pemegang saham atau tidak. Cost of capital adalah elemen penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan dalam menilai biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Dengan memahami biaya modal, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih efisien mengenai struktur modal, alokasi sumber daya, dan evaluasi proyek untuk memaksimalkan perusahaan. WACC sebagai gabungan dari biaya uang, saham biasa, dan saham preferen menjadi alat penting untuk menilai apakah suatu proyek atau investasi dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pengelolaan biaya modal yang tepat sangat penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dan jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.